Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iya. Pemelintiran ayat, sekali lagi, saya, Bung Ade, lalu semua apologetik kristologi muslim, dibilang oleh para ahli teologi, ahli teologi selalu bilang begini, mereka memelintir ayat. Mereka memelintir ayat. Mari kita tempatkan siapa yang suka memelintir ayat. Ya, kita tidak pelintar-pelintir. Kita lihat langsung bahwa iblis memelintir ayat. Kalau ada manusia yang menggunakan ayat lalu dipelintir ayat itu, maka dia adalah sahabat iblis. The embodiment of evil. Aku tidak pernah melakukan itu. Aku lihat itu, aku baca, lalu aku cari tafsir dari Bapak Gereja dan aku memuliakan ayat itu. Aku tidak pernah pelintar-pelintir. Lihat apa yang dipelintir di sini oleh si pencoba, si iblis itu. Jika engkau anak Allah, kemarin kita sudah bilang, Yesus tidak pernah mengakui dirinya anak Allah. Yang bilang dia adalah para pemfitnah beliau, yaitu orang yang ingin membunuh beliau dari kaum Yahudi. Tidak semua orang Yahudi ingin bunuh beliau, tapi orang Yahudi yang ingin bunuh beliau memfitnah dia. Ayo katakan, memaksa Yesus untuk mengatakan Yesus anak Allah. Dia nggak mau katakan, beliau nggak mau katakan itu. Yang kedua, waktu kemarin itu adalah seorang yang dirasuki 2000 roh jahat. 2000 roh jahat. Sekali lagi, 2000 roh jahat yang namanya legion. Di di tempat yang namanya Gerasa itu. Kemarin kita sudah bahas. Dan ini adalah penekanannya. Bahwa kata-kata ini untuk memelintir firman Tuhan. Mengatakan Jesus adalah anak Allah. Diserang lewat apa? Contoh, yang suka memelintir ayat itu adalah orang yang di luar ajaran Nabi Isa, betul? Kita lihat di sini, iblis mencoba. Berarti iblis ada di luar ajaran Nabi Isa, tapi ingin seperti nampaknya memuliakan, benar nggak? Pelan-pelan ya. Iblis ingin agar orang, jemaah atau umat, melihat dia memuliakan Yesus dengan mengatakan engkau anak Allah. Benar nggak? Kalau kita bilang Yesus anak Allah, pikirannya wah memuliakan. Bukan. Itu kata-kata dari iblis yang sedang mencobai Yesus. Jelas ya? Ini baru 3 ayat nih. Baru 3 ayat. Dipelintir. Engkau anak Allah, engkau anak Allah. Dikira memuliakan. Enggak. Ngece itu kata bahasa Jawa. Ngece. Mencobai. Meledek. Ngece. Apa yang dia coba? Perut. Nomor 1 nih kita dapat poinnya. Perut. Perut. Iblis adalah anti-Christ. Iblis adalah anti-Christ. Saudara, beberapa hari yang lalu ya, saya mendengarkan seorang ustadz, namanya Ustadz Kainama. Ya. Saudara, ustadz ini dia berbicara di YouTube, dan saudara, dia bilang bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai anak Allah. Ya, dia bilang begitu. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai anak Allah. Nah saudara, dan itu diputar lewat YouTube, dan artinya bahwa semua orang bisa dengarkan. Kebetulan yang namanya Ustadz ini, saudara, katanya, saya nggak terlalu kenal, dia adalah mantan Kristen, bahkan juga katanya mantan pendeta. Ya, Ustadz Kainama ini. Ya. Dan saudara, dia juga menamakan diri sebagai apologet kristolog Muslim. Jadi dia apologet kristolog Muslim. Kemarin kita sudah bilang, Yesus tidak pernah mengakui dirinya anak Allah. Kemarin kita sudah bilang, Yesus tidak pernah mengakui dirinya anak Allah. Kemarin kita sudah bilang, Yesus tidak pernah mengakui dirinya anak Allah. Yang bilang dia adalah para pemfitnah beliau, yaitu orang yang ingin membunuh beliau dari kaum Yahudi. Tidak semua orang Yahudi ingin bunuh beliau, tapi orang Yahudi yang ingin bunuh beliau memfitnah dia. Ayo katakan, memaksa Yesus untuk mengatakan Yesus anak Allah. Nah saudara,
saya melihat dari dia menyampaikan bahwa Yesus itu bukan anak Allah, karena Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya anak Allah. Nah, saya mau bilang saudara, apa yang dia katakan ini salah besar. Ya. Sekalipun dia mantan Kristen, mantan pendeta, tapi saya melihat dia, saudara, dia tidak tahu bagaimana menafsir Alkitab yang benar. Ya. Dia tidak tahu bagaimana menafsir Alkitab yang benar. Saudara, dia menafsir Alkitab itu, saudara, dia ambil kutipan-kutipan ayat-ayat Alkitab, ya. Dia ambil ayat Alkitab sebagian, bukan keseluruhan Alkitab. Sebagian, lalu saudara, dari ayat sebagian yang diambil itu, lalu saudara dia tafsir, dia bikin sebuah doktrin. Ya, dia membuat doktrin dari sebagian ayat-ayat. Jadi bukan keseluruhan ayat, bukan keseluruhan Alkitab. Jadi kesalahan daripada Ustadz Kainama ini, jadi dia menafsir Alkitab dari sebagian sisi Alkitab yang diambil. Jadi dia nggak mengambil dari keseluruhan Alkitab, tapi dia hanya mengambil dari satu bagian Alkitab. Nah, saudara, ini kesalahan besar. Ya, dalam menafsir Alkitab, perhatikan baik-baik saudara, dalam memahami dan menafsir Alkitab, saudara, tidak boleh kita hanya mengambil satu ayat Alkitab, lalu kita tafsir sendiri, kita lepaskan dari keseluruhan Alkitab atau dari keseluruhan konteks Alkitab. Ya. Jadi saudara, bayangkan dia berkata Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah anak Allah. Ya. Dia mengatakan begitu. Dia menganggap bahwa dirinya paling benar. Dia bilang, wah, banyak para pendeta orang Kristen memperlintir ayat katanya. Dia memperlintir ayat. Jadi katanya kita ini memperlintir ayat katanya. Dia bilang, Alkitab kok yang ternyata bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya Yesus sebagai anak Allah. Yang pernah mengaku Yesus anak Allah, dia katakan hanya iblis, setan. Jadi setan yang mengaku itu. Nah, perkataan setan kan gak bisa dipercaya. Nah, jadi dia bilang apa yang dikatakan setan ini gak benar. Yesus itu anak Allah, itu kata setan. Nah, kan yang ngomong ini kan setan, bukan Yesus katanya. Nah, banyak orang Kristen percaya Yesus anak Allah. Ya, artinya saudara, kita ini sesat di dalam pandangannya. Jadi dia meluruskan. Jadi dia sebagai seorang ustadz, dia mencoba meluruskan orang-orang Kristen bahwa Yesus itu bukan anak Allah, katanya begitu. Nah, saudara, kalau saya boleh bilang saudara, bahwa ustadz ini seorang kristolog palsu. Ya, dia seorang kristolog palsu, atau kalau saya boleh bilang, dia ini adalah kristolog gadungan. Ya, gadungan. Kenapa saya bilang gadungan? Karena dia tidak memahami Alkitab. Dia tidak tahu Alkitab, tapi dia berani tafsir. Dia berani berbicara. Dia padahal tidak tahu. Coba saudara, dia bilang Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai anak Allah. Dia bilang begitu. Nah, saudara, kan kita nanti banyak sumber dalam Alkitab, Yesus itu mengaku diri sebagai anak. Ya. Yesus mengaku dirinya sebagai anak, baik dalam percakapan-percakapannya, dia mengaku diri sebagai anak. Lah, tapi dia bilang Yesus tidak pernah mengaku diri sebagai anak Allah. Nah, berarti kan artinya gini, dia tidak memahami Alkitab keseluruhan. Kan persoalannya di situ. Dia tidak baca Alkitab keseluruhan. Nah, menafsir Alkitab yang hanya mengambil sebagian ayat, melupakan keseluruhan Alkitab yang lain, itu sesat, itu palsu. Makanya saya bilang ini kristolog gadungan, berbicara tapi tidak punya kemampuan untuk berbicara. Berbicara tentang Yesus tapi dia tidak punya potensi, kompetensi untuk berbicara hal seperti itu. Makanya saya bilang ini kristolog gadungan. Nah, banyak kristolog gadungan hari ini. Sama seperti dokter, ada dokter gadungan. Ya, sama seperti polisi, ada polisi gadungan. Ya. Jadi saudara, gadungan-gadungan ini sudah banyak di mana-mana, termasuk teolog juga. Teolog, kristolog gadungan banyak hari ini. Apa ciri kristolog gadungan? Mereka menafsir Alkitab, mengambil sebagian ayat Alkitab, lalu mereka tafsir, melupakan ayat-ayat yang lain di dalam keseluruhan kitab suci. Jadi mereka yang
mengambil satu-satu bagian ayat. Lalu mereka tafsir lepas dari ayat-ayat yang lain. Jadi dia tidak tahu hukum menafsir Alkitab. Tapi persoalannya banyak sekali yang mendengarkan dia. Makanya saudara, saya terus terang mau coba menjawab pernyataan Ustadz ini, ya. Dan itu saya akan coba untuk menyampaikan yang sebenarnya. Jadi kita melihat Yesus itu bukan hanya dari satu bagian Alkitab. Itu perhatikan ya. Kalau mau berbicara tentang Yesus, lihat Yesus dalam keseluruhan Alkitab, total Alkitab. Ya, jadi bukan hanya tafsiran dari satu ayat atau satu bagian, tidak boleh. Kenapa saudara? Karena Alkitab itu kan bukan hanya satu pasal, bukan hanya satu surat. Alkitab kita itu terdiri dari 66 kitab. Ada 66 kitab. Jadi kita harus melihat semua kitab-kitab itu, baru kita ngambil kesimpulan. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Allah bukan? Nah, saya bilang tadi kalau kristolog gadungan, mereka hanya mengambil sebagian ayat lalu mereka tafsir. Ya. Itu juga Kristen. Kalau cara tafsirannya begitu, itu juga Kristen gadungan itu. Menafsir sebagian ayat, melupakan ayat-ayat lain. Ya, lupa dengan ayat-ayat lain yang berlimpah-limpah yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Jadi kalau misalnya kita menafsir sebagian Alkitab seperti itu pasti sesat. Saudara, perhatikan dalam prinsip menafsir Alkitab ini perlu diperhatikan saudara-saudara ya. Prinsip atau hukum yang harus kita punyai. Pertama saudara, harus kita punya prinsip bahwa Alkitab itu adalah unity. Alkitab itu adalah unity atau unitas. Unity itu artinya kitab suci kita itu merupakan satu kesatuan. Unity, satu kesatuan dari kitab perjanjian lama kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, itu yang disebut unity, satu kesatuan. Jadi dalam menafsir tidak boleh hanya saudara memegang satu ayat tanpa melihat ayat-ayat lain. Jadi Pak Ustadz ini namanya Kainama, saudara benar-benar ya saya bilang dia tidak tahu bagaimana menafsir Alkitab. Dia tidak tahu bagaimana saudara melihat Alkitab keseluruhan baru mengambil kesimpulan. Nah, dia katakan tadi bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai anak Allah. Nah, coba kita lihat saudara. Saudara, Yesus saudara. Ya, mari kita lihat pertama saudara dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 7. Yang pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Saudara, Yohanes 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Saudara, di ayat ini Yohanes 19 ayat 7. Saudara, Yesus mau dihukum, perhatikan, Yesus dihukum karena dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Coba perhatikan saudara, ini yang mengatakan ini adalah orang-orang Yahudi. Jawab orang-orang Yahudi itu padanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jadi Yesus ini dalam pandangan orang Yahudi, Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jadi ini kan Yesus sendiri, saudara. Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah. Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Nah, dalam orang Yahudi, saudara, itu marah mereka. Kenapa saudara? Karena perhatikan, nanti kita akan bisa lihat. Karena ketika Yesus bilang dirinya anak Allah, itu artinya dia menyamakan diri dengan Allah. Itu dalam pengertian Yahudi pada waktu itu. Halo, amin? Nah saudara, lanjut di Markus 14 ayat 61 sampai 64. Saya baca. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya padanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak Allah, anak dari yang terpuji? Nah ini pertanyaannya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62, jawab Yesus, akulah dia. Ya, jadi kan pertanyaannya, apakah engkau Mesias, anak Allah dari yang terpuji? Ayat 62, jawab Yesus, akulah dia. Jadi di sini Yesus mengaku, akulah dia.
anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Terus dikatakan, dan kamu melihat anak manusia. Nah di sini Yesus pakai kata anak manusia. Dari anak Allah, sekarang Yesus pakai anak manusia. Kenapa? Karena dalam diri Yesus ada kealahan dan ada kemanusiaan. Makanya kadang Yesus disebut anak Allah, kadang disebut anak manusia. Karena di dalam dirinya ada dua kodrat. Jawab Yesus, akulah dia. Maksudnya aku adalah anak Allah itu. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ayat 63. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujat terhadap Allah, hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi saudara, orang Yahudi memutuskan supaya Yesus dihukum mati. Kenapa? Karena dia menghujat Allah. Kenapa dia menghujat Allah? Karena dalam pandangan orang Yahudi, ketika Yesus bilang dia anak Allah, berarti dia menyamakan diri sebagai Allah. Ya. Makanya dikatakan mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan seluruh bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi saudara, pengakuan Yesus ketika ditanya oleh orang Yahudi, siapakah engkau, apakah engkau Mesias anak Allah, lalu dia jawab, aku dia. Jadi dari pengakuan ini artinya bahwa Yesus mengaku diri sebagai anak Allah. Nah tapi bagaimana dengan Ustaz tadi? Berarti Ustaz itu tidak tahu ayat ini. Ya, nama ini dia tidak tahu, berarti dia hanya mengambil sebagian ayat. Lalu dia tafsir, dia bilang Yesus itu tidak pernah menyatakan diri anak Allah. Berarti kan apa yang dia sampaikan berarti Pak nama ini dia tidak benar-benar tahu Alkitab. Makanya saya bilang itu adalah kristolog gadungan. Nah saudara, kristolog gadungan ini udah banyak di mana-mana, mungkin ribuan orang-orang yang masuk dalam golongan kristolog gadungan. Ya jadi saudara, supaya kita tidak tersesat, kita perlu memahami Alkitab secara keseluruhan. Ya, tidak hanya mengambil sebagian ayat lalu tafsir sendiri lepas dari ayat-ayat lain. Ini salah besar. Jadi saudara, kalau saya boleh bilang, nama ini dia tidak tahu bagaimana menafsir Alkitab yang benar. Ya, ingat Alkitab itu saudara unity, unitas, satu kesatuan. Ya, dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah atau dipecah-pecah, tidak bisa. Jadi kalau mau menafsir Alkitab harus melihat dari keseluruhan Alkitab, dari total Alkitab, total Skriptura. Itu yang harus kita punya. Jadi itu cara menafsir Alkitab. Jadi jangan buru-buru ngambil kesimpulan sebelum baca keseluruhan. Jangan buru-buru. Nah, si Kainama ini terlalu buru-buru mungkin karena dia mau cari nama, mau cari popularitas. Ya, lalu dia buru-buru, dia kemana-mana. Wah saudara, saya bilang kalau dia udah ngomong berbicara tentang Yesus, macam-macam diambil ayat-ayat, dia copot-copot, lalu dia dia bilang nanti ke saudara, dia bilang bahwa kan ini ada ayat katanya. Ini kan ada ayatnya. Saya tidak mempelintir katanya. Ini ayatnya ada. Ini ayatnya ada katanya. Saudara, dia pikir cara menafsir itu hanya dengan satu ayat. Saudara, ada ayat-ayat lain yang harus saling menafsir ayat. Jadi dalam menafsir Alkitab itu saudara, harus ada ayat-ayat lain yang menafsir ayat yang lain, saling menafsir. Seperti itu kalau Alkitab. Jadi kalau dia tidak tahu hukum ini, maka saudara pasti akan jadi pengajar sesat atau palsu, atau itu yang saya bilang tadi, jadi kristolog gadungan. Ya. Nah saudara, yang kedua, selain dalam pengakuan Yesus sendiri, kita juga lihat dalam percakapan Yesus. Ya, saudara, Yesus selalu bilang Bapakku. Ya, dia bilang Bapa, dia bilang dirinya anak. Nah itu sering banyak kita lihat di dalam Alkitab, itu berlimpah-limpah itu kalau seperti itu. Yesus mengatakan Bapa, ya Bapakku, dan dia mengatakan diri sebagai anak. Coba kita lihat dalam, ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Termasuk ayat-ayat yang mengutip perkataan langsung itu
langsung dari Yesus sendiri. Nah, kita lihat saudara, yang terutama adalah bahwa Yesus menyebut itu Allah itu Bapaknya. Untuk yang ini ayat-ayatnya ada banyak sekali di sepanjang keempat Injil, kita dengan mudah menemukannya. Saudara, misalnya Yohanes 5 ayat 21. Ya, saudara, coba kita baca sama-sama Yohanes 5 ayat 21. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang Dia kehendaki. Saudara, kan dia mengatakan Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan, demikian juga Anak. Jadi untuk Bapa dia sebut Bapa, untuk dirinya dia sebut Anak. Ya, dia bilang sama seperti Bapa menghidupkan, membangkitkan, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Jadi Yesus mengaku diri Anak. Tapi itu tadi, kata Kainama tadi, oh Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai anak Allah. Yang pernah mengaku Yesus sebagai anak Allah adalah setan. Setan itu dalam arti, Yesus itu disebut Allah dalam arti mengejek katanya. Jadi dia mengejek Yesus itu sebagai anak Allah. Tahu-tahu orang Kristen percaya apa kata setan, Yesus anak Allah katanya begitu. Nah saudara, Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi kembali lagi, dia ulang lagi Anak. Anak itu siapa? Dirinya. Jadi Bapa dia sebut Bapa, dirinya dia sebut Anak. Yohanes 5 ayat 3, supaya semua orang menghormati Anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kembali lagi, dia bilang dirinya Anak. Ya, saudara, ada banyak ayat-ayat itu di dalam kitab. Ya, ada banyak. Nanti kalau Anda lihat di dalam kitab sangat banyak. Sangat banyak berbicara bahwa Yesus itu adalah Anak. Yesus berbicara tentang dirinya bahwa dia adalah Anak. Lanjut saudara, kita lihat lagi pengakuan dari sorga. Tadi pertama pengakuan dari Yesus. Jadi kita bisa bantah apa yang dikatakan oleh Kainama bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai anak Allah. Saudara, Yesus mengaku diri sebagai anak Allah secara terus terang. Ya, secara eksplisit. Nah, saudara, yang kedua, ya, yang kedua, Yesus juga diakui sebagai anak Allah itu dari sorga. Itu suara sorga. Saudara, kita lihat saudara. Dalam Matius 3 ayat 17. Ya, saudara, langsung kita baca. Lalu, ya, 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi saudara, dari hal tersebut kita sudah mengetahui bahwa suara itu berasal dari sorga, dari Allah yang mengakui anaknya sendiri. Jadi ada pengakuan dari sorga. Itu bukan hanya pengakuan dari manusia di bumi, itu pengakuan dari sorga. Ada suara ketika Yesus dibaptis, ada suara dari sorga berbicara. Inilah dia anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu pengakuan siapa? Itu bukan pengakuan setan. Itu pengakuan dari sorga. Sorga berbicara siapa? Yesus. Saudara, jadi perhatikan saudara, yang berbicara tentang Yesus itu gak cukup hanya satu nabi atau dua nabi. Sorga juga harus berbicara siapa dia. Nah, nanti kita juga lihat malaikat juga berbicara tentang dia. Jadi kalau kita lihat saudara, cara Allah menyaksikan tentang Yesus nggak boleh hanya satu kesaksian. Bahkan setan pun harus berbicara Yesus itu anak Allah. Ya, sorga berbicara Yesus anak Allah, Yesus juga sendiri berbicara dia anak Allah. Dari mana Kainama? Saya pikir dia mungkin baca catatan, ada catatan-catatan buku, lalu dia pakai itu ayat itu. Dia tanpa mempelajari lebih dalam, langsung dia pergi jalan, dia keliling kemana-mana, lalu dibuat YouTube, lalu dia bilang Yesus tidak pernah mengaku diri sebagai anak Allah. Nah, ini kan sebuah kebodohan saudara. Ini sebuah hal yang menyesatkan. Belum punya kemampuan berbicara tentang Yesus, tapi dia udah pakai nama mantan pendeta, terus dia katanya juga ya, dia
S3 katanya dari Israel katanya. Dia ngambil S3-nya di Israel. Ya. Jadi saudara, ini hari-hari ini banyak sekali orang yang mengataskan nama dirinya sebagai apa? Kristolog. Tapi saya melihat mereka adalah kristolog gadungan. Ya, gadungan itu artinya tidak punya kemampuan apa-apa. Dia bukan profesinya sebagai penginjil, tapi dia mau jadi penginjil. Nah, itu yang saya bilang gadungan. Oke saudara, jadi pengakuan yang kedua tadi dari sorga. Sorga berbicara langsung, inilah dia anakku yang kukasih kepadanya dan dia aku berkenan. Jadi dibilang inilah dia anakku. Jadi Yesus itu adalah anak. Hanya bedanya dengan kita ya saudara. Kalau Yesus kan dia anak tunggal Bapa. Kalau kita kan setelah percaya Yesus kita juga disebut anak-anak Allah. Jadi kita disebut anak Allah bukan karena kita dari hakikatnya Allah, bukan. Kita dijadikan anak-anak Allah karena kita percaya. Jadi kita ini anak adopsi. Kita diadopsi dengan percaya pada Yesus sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tapi kalau Yesus beda, dia memang lahir dari sorga. Dia dari sorga, datang dari sorga, turun ke bumi, lalu saudara menjadi manusia. Jadi dia bukan dari benih seorang pria. Itu harus diperhatikan ya. Dia bukan benih dari seorang laki-laki yang berhubungan dengan Maria, tidak. Alkitab mengatakan dia adalah seorang perawat. Jadi artinya tidak ada bapak laki-laki pada Yesus. Makanya dia disebut sebagai anak Allah. Karena dia bukan dari benih seorang pria di dunia ini. Dia benih langsung dari Allah. Saudara, dia masuk dalam rahim Maria, lalu saudara dia dilahirkan sebagai manusia. Nah, jadi saudara sudah ada pengakuan dua pengakuan ya, pengakuan dari sorga, pengakuan dari Yesus sendiri. Nah, lanjut saudara, pengakuan dari iblis. Ya, jadi iblis juga ngaku Yesus itu anak Allah. Saudara, saya mau tanya, apakah kata setan di sini bohong nggak? Yesus bilang, setan bilang, kalau engkau anak Allah. Waktu dicobai di padang gurun, 40 hari dicobai, Yesus bilang, iblis bilang, kalau engkau anak Allah, jadikan batu menjadi roti. Benar. Kalau kita bilang Yesus anak Allah, pikirannya wah memuliakan. Bukan. Itu kata-kata dari iblis yang sedang mencobai Yesus. Jelas ya? Ini baru 3 ayat nih. Baru 3 ayat. Dipelintir. Engkau anak Allah, engkau anak Allah. Dikira memuliakan. Enggak. Ngece itu kata bahasa Jawa. Ngece. Mencobai. Meledek. Ngece. Ada nggak kata setan ini? Yesus itu anak Allah. Kan setan pembohong. Kalau setan pembohong, apakah juga kata-katanya selalu bohong? Tidak. Saudara, setan itu pintar, bukan berarti karena dia pembohong lalu setiap dia bicara bohong. Tidak, saudara. Pembohong itu tidak selalu kata-katanya bohong. Memang semuanya bohong, tapi tidak semua bohong. Keseluruhan setan dia adalah pembohong. Tapi bukan berarti setiap dia berkata lalu kebohongan yang keluar, tidak. Seorang pembohong, saudara, dia harus bisa menyampaikan kebenaran juga. Walaupun nanti akhirnya dia belok jadi seorang menipu. Tapi ingat, tidak semua apa kata setan itu bohong. Ya, memang setan itu adalah pendusta, tapi bukan berarti semua kata-katanya bohong, tidak. Ada kalanya dia berbohong kata-katanya, ada kalanya benar apa yang dia katakan. Tapi saudara, si Kain Nama tadi, dia pikir semua kata setan itu salah. Dia pikir begitu, jadi dia ambil dalil dari situ. Dia bilang ini kan kata setan. Yang katakan Yesus, yang katakan Yesus anak Allah kan bukan Yesus, setan. Jadi setan nggak perlu dipercaya katanya. Nah saudara, ingat, yang mengatakan Yesus anak Allah bukan hanya setan. Tadi mulai dari Yesus sendiri. Yang kedua dari sorga. Itu pengakuan sorga langsung. Sorga yang berbicara waktu Yesus dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi. Yang ketiga, saudara, setan juga ikut berbicara tentang Yesus itu sebagai anak Allah. Dalam hal ini setan benar, kata-katanya benar. Walaupun memang setan pada umumnya dia berbohong, tapi dalam hal ini kata-kata setan benar, tidak salah. Saudara, kita baca langsung ke ayat 6. Ya. Matius pasal 4 ayat 6 langsung.
Saudara, saya baca, lalu berkata kepadanya, maksudnya setan ya, lalu berkata padanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya. Dari sudut cara bicara orang tersebut, kita sudah mengetahui bahwa yang mengatakan adalah iblis. Ya. Iblis yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara, di sini setan pun mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Saudara, bukan hanya waktu Yesus dicobai, tapi juga waktu Yesus mengusir setan dari orang yang dirasuki oleh iblis waktu di Gedara. Ya, waktu Yesus datang lalu dia bilang, apakah engkau menyiksa kami, hai anak Allah? Dia bilang kan begitu. Apakah engkau datang juga untuk menyiksa kami saat ini? Lalu saudara, Yesus diam, Yesus langsung mengusir, menengking setan-setan yang ada di dalam roh dari orang yang kerasukan setan ini. Lalu saudara, keluarnya nanti setan-setan itu lalu merasuk babi-babi. Ya. Ada lagi orang bilang gini, waktu setan itu masuk kepada babi-babi, lalu setan babi-babi itu jadi membabi buta. Nah, ini juga ada orang tafsir begitu. Jadi makanya babi haram katanya. Jadi babi itu nggak boleh dimakan karena waktu setan diusir dari orang stres itu, orang gila itu, lalu setan-setan itu lari ke dalam masuk ke dalam tubuh babi-babi itu, lalu babi itu menjadi membabi buta. Makanya makanya dalam Alkitab katanya iblis babi itu haram. Nah, itu juga kan penalaran yang salah, saudara. Ya, apalagi dibilang membabi buta. Itu kan membabi buta itu bukan berarti babi dirasuki setan, bukan, saudara. Ya. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa setan sendiri mengakui Yesus sebagai anak Allah. Waktu Paulus melayani, pergi pelayanan ya ke daerah Filipi, lalu saudara ada orang-orang ya, saudara ada yang dirasuki setan, lalu mereka berbicara ya. Dia bilang, percayalah kepada dia karena dia akan memberitakan tentang Yesus itu anak Allah. Ya, saudara, setan-setan berbicara, ada kalanya setan itu berbicara benar, tapi tidak semua benar. Halo, amin. Ada kalanya berbicara benar, tapi ada kalanya berbicara salah, bohong. Nah, saudara, dalam hal ini setan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dalam hal ini, saudara, setan tidak berbohong. Jadi saudara, ada berapa pengakuan tadi? Mulai dari pengakuan oleh Yesus sendiri, yang kedua pengakuan dari sorga, Yesus itu adalah anak Allah. Pengakuan ketiga dari setan. Nah, saudara, kita akan lihat selanjutnya pengakuan ya para murid Yesus. Ya, nah ini kita lihat ketika Yesus ada di kapal bersama para murid. Nah, saudara, kita lihat dalam Matius pasal 22 ayat 23. Nah, kita langsung baca di ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi saudara, ketika Yesus ada di perahu bersama para murid, di situ kan Yesus menenangkan menenangkan ombak. Ya. Lalu saudara, ketika Yesus dengan kuasa dia berkata, diam dan tenanglah, lalu badai dan ombak itu tenang. Lalu saudara, di situ para murid, ya saudara, mereka mengakui sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Jadi saudara, mereka bisa melihat Yesus itu sebagai anak Allah. Para murid mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Jadi murid-muridnya, Yesus menyatakan diri kepada para murid. Saudara, dalam menyatakan diri, Yesus secara bertahap dia menyatakan dirinya. Nanti sampai pada tahap di mana para murid mengakui, tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi Yesus itu dia tidak datang langsung bilang saya ini anak Allah, tidak seperti itu. Tapi saudara, secara bertahap, saudara, sampai nanti para murid tahu dia ini adalah anak Allah. Pernah juga saudara, siapa waktu Yesus bertanya kepada murid, dia bilang, menurut kamu aku ini siapa? Ya, saudara, lalu Petrus menjawab, apa katanya? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Saudara, Petrus menjawab, Yesus itu adalah anak Allah.
Lalu kata Yesus apa katanya? Apa yang jawabanmu itu bukan karena kamu, tapi karena dari surga Allah mengaruniakan kepadamu. Jadi artinya secara tidak langsung Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah berdasarkan pengakuan Petrus. Ya. Nah saudara, demikian juga dalam tulisan-tulisan. Dalam tulisan-tulisan para rasul, kita melihat tulisan para rasul 1 Yohanes 5 ayat 20. Tolong baca satu orang dengan suara yang besar, 1 Yohanes 5 ayat 20. Ayo cepat. Ayo kita baca dulu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ialah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, ini tulisan Rasul Yohanes. Dikatakan saudara, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan kita telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di sini saudara, selain Yesus disebut anak Allah, dia juga dibilang anak Allah yang benar dan hidup yang, itu ayat terakhir ya, di bagian terakhirnya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sebelumnya saudara dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Jadi anak Allah itu Yesus. Anak Allah telah datang. Jadi sepanjang kitab suci saudara, apalagi tulisan para rasul, itu banyak sekali pernyataan dalam tulisan mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Berarti saudara, si Kainama tadi ya, kristolog gadungan, saudara, dia tidak tahu sampai ayat ke sini. Dia hanya taunya ayat Matius pasal 4 tadi yang apa kata setan. Coba. Dia nggak tahu kata Yesus tentang dirinya dia adalah anak Allah. Dia nggak tahu para murid berbicara Yesus adalah anak Allah. Dia nggak pernah dengar ada suara dari surga bicara inilah anakku yang kukasihi. Berarti saudara dia tidak tahu apa-apa. Berarti dia hanya tahu sebagian. Dia ambil sebagian ayat lalu dia bilang Yesus tidak pernah mengaku diri anak Allah. Yang pernah mengaku Yesus anak Allah adalah setan. Wah saudara, banyak sekali yang senang ketika dia ngomong begitu. Banyak orang tertawa, banyak orang senang. Jadi saudara, banyak sekali orang hari ini menjadi kristolog gadungan. Saudara, orang yang memberitakan Injil yang lain, yang tidak sesuai dengan kitab suci, itu terkutuk, firman Tuhan berkata. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Ya, makanya kita ini nggak boleh mengabaikan Injil. Halo, amin. Jangan mengabaikan Injil, jangan lupa baca Injil. Sama aja kita lupa baca Injil, sama aja mengabaikan saudara. Sama aja nggak percaya pada kata Allah kalau kita tidak belajar. Ya, oke saudara. Bagian kelima. Ini sebenarnya kembali lagi ke apa tadi saudara? Ini pengakuan Allah, ya. Ini pengakuan Allah. Perkataan Allah yang membuktikan Yesus adalah anak Allah. Saudara, dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13, perhatikan, menceritakan tentang ketakutan murid-murid Yesus saat ada suara yang terdengar di balik awan dan menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Fokus Matius 17 ayat 5. Saudara, dikatakan, berkatalah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Pengakuan kedua dari Allah yang dari surga bahwa Yesus adalah anak Allah. Hal ini sudah pasti dikarenakan Allah sendiri yang mengatakannya. Saudara, pertama tadi waktu Yesus dibaptis ada suara dari surga. Waktu Yesus dibaptis ada suara, inilah dia anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Nah saudara, ada pengakuan kedua. Pengakuan kedua ini saudara, ketika saudara
Siapa yang menemani Yesus di atas gunung? Yohanes sama Petrus sama siapa? Ya, ada 3 orang sama Yakobus. Yohanes, Petrus, Yakobus, saudara, mereka bersama dengan Yesus di atas gunung. Lalu waktu mereka ada di atas gunung, saudara, ada tiba-tiba suara. Yesus penuh kemuliaan, lalu ada suara. Saudara, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan dengarkanlah dia. Jadi saudara, ini pengakuan bukan sekali, pengakuan dari sorga bahwa Yesus itu adalah anak Allah, itu bukan sekali, saudara. Ya. Jadi apa yang dibingungkan, ya, apa yang membuat kita ragu? Nah, saudara, orang yang tidak memahami, malah mereka menyerang kita dan mereka bilang kita ini sesat. Ya, saudara, terserah apa kata mereka, tapi kita tahu dari Alkitab bahwa memang Yesus itu adalah anak Allah. Lanjut, saudara, pengakuan malaikat Tuhan, ya, akan kelahiran anak. Ini pengakuan malaikat. Oke, saudara, dalam Matius 1 ayat 1 sampai 18 menceritakan tentang kelahiran Yesus. Ya, rencana penceraian Yusuf dan pemberitahuan dari malaikat Tuhan, saudara, dikatakan dalam Matius pasal 1:21, ia akan melahirkan, ini dari suara malaikat, ya, dari malaikat, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara, ini kata-kata malaikat kepada siapa, saudara? Kepada Yusuf. Ketika Yusuf mau menceraikan, mau meninggalkan Maria, waktu itu mereka status tunangan. Saudara, Yusuf diam-diam dalam hati, dia mau meninggalkan Yusuf, meninggalkan Maria. Yusuf dalam hatinya mau tinggalkan karena dia terkejut, heran, kok Maria tunangannya kok bisa mengandung begitu. Lalu saudara, ada malaikat dari surga berbicara kepada Yusuf. Lalu kata malaikat, ya, dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya, karena dialah yang akan menyelamatkannya dari dosa. Nah, saudara, itu di dalam di dalam ayat lain, ya. Coba sebentar kita buka dalam Lukas. Coba buka Lukas. Saudara, dalam kitab Lukas kita lihat nah, ini kata malaikat dalam Lukas 1:35. Lukas 1:35, kita baca sama-sama, saudara, ayat 35. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Salah ya, sorry. Ayat 35. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini kata siapa? Malaikat. Jadi saudara, malaikat juga berbicara. Ya, Yesus sendiri bicara dia adalah anak Allah. Terus saudara, surga bersaksi dia adalah anak Allah. Pengakuan dari Allah sendiri. Yang ketiga, setan mengakui Yesus anak Allah. Yang keempat tadi saudara, pengakuan kembali dari surga bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kelima, apa tadi? Pengakuan dari malaikat. Kan udah banyak sekali. Pengakuan ke-6 ya.
Ya, pengakuan kelima tadi perkataan para murid. Pengakuan para murid. Bukan, yang keempat pengakuan murid. Terus yang kelima pengakuan Allah. Yang keenam pengakuan malaikat. Ya, saudara, yes, malaikat datang dan berbicara, anak yang kau lahirkan itu adalah disebut kudus, anak Allah. Jadi saudara, artinya begitu banyak pengakuan Yesus itu anak Allah. Artinya tidak ada keraguan. Tapi ada orang yang Ustadz tadi kayak nama bilang Yesus itu bukan anak Allah, tidak pernah bilang Yesus mengatakan diri anak Allah. Saudara, Alkitab kita berlimpah untuk menyaksikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saudara, yang terakhir kita lihat bagian 7. Saudara, ini kita baca, tapi ini kayaknya salah ayat ya. Ayatnya bukan Ibrani. Bentar, kita lihat dulu. Sungguh ia anak Allah. Sungguh ia anak Allah. Ya, kita baca Markus 15 ayat 39. Markus pasal 15 ayat 36. Sama-sama saudara kita baca. 1, 2, 3. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini bukan orang percaya ini. Ya, ini bukan orang percaya, tapi ketika melihat kematian Yesus disalib, saudara, dia bilang, wah, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, jadi pengakuan Yesus anak Allah itu dari segala sisi. Bukan hanya setan, tapi semua saudara itu dari segala sisi, baik dari Yesus sendiri, baik dari surga, dari Allah, dari para murid, dari setan, dari kepala pasukan tentara Romawi yang bukan orang percaya. Dia lihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi saudara, apa yang disampaikan oleh Kainama ini itu hanyalah saudara omongan bohong. Dia menyampaikan kebohongan-kebohongan yang menipu banyak orang. Saudara, dia melakukan itu, saya percaya pasti punya motivasi lain, saudara. Ya. Dia habis-habisan menyerang Injil, habis-habisan menyerang Alkitab. Nanti kalau saudara bisa lihat, ya sengaja saudara, kita harus belajar hal seperti ini supaya anak-anak kita jangan sampai kaget dan mereka pikir apa yang dikatakan oleh Kainama ini benar. Jadi kita anak-anak Tuhan harus jeli lihat kebenaran yang benar yang mana. Nah saudara, jadi saya sudah menyampaikan ada 7 bukti pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah dari berbagai pihak. Dari berbagai pihak, saudara, Yesus diakui sebagai anak Allah. Ya. Nah saudara, yang penting, yang lebih penting dari itu, kenapa harus percaya Yesus itu adalah anak Allah? Ya. Saudara, apa artinya Yesus itu adalah anak Allah? Nah saudara, arti Yesus anak Allah, artinya dia adalah Allah. Ya, Yesus itu adalah Allah. Tahu dari mana saudara? Saudara, itu dari perkataan Yesus itu ketika Yesus bilang bahwa iya, aku yang kamu katakan itu benar, kamu sudah mengatakannya, aku adalah anak Allah. Lalu saudara, ketika Yesus menyampaikan itu, lalu saudara, para Yahudi, ahli Taurat orang Farisi, mereka berkata, sudah, salibkan aja dia, karena dia menyamakan diri dengan Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan, ya benar, aku adalah anak Allah, lalu saudara, orang Yahudi bilang, dia menyamakan diri dengan Allah. Itu artinya menghujat Allah. Jadi saudara, Yesus sendiri mengaku dirinya adalah Allah. Jadi anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Ya.
Itu dalam pandangan Yahudi pada waktu itu. Jadi istilah anak Allah ini tidak bisa diartikan dari pandangan kita sekarang. Cara melihat apa arti anak Allah itu harus melihat ketika anak Allah itu mulai disebut, mulai berlaku di zaman kapan anak Allah berlaku. Itu di zaman abad pertama. Yesus itu sudah disebut anak Allah. Dalam pengertian orang Yahudi, kalau Yesus mengaku diri Yesus anak Allah, berarti dia menghujat Allah karena dia menyamakan diri dengan Allah. Nah, jadi saudara, pengakuan ini penting karena keselamatan itu hanya karena Allah jadi manusia supaya dia mati buat kita. Jadi saudara, artinya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, karena dengan kemanusiaannya dia bisa mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Jadi itu penting bagi kita. Jadi kalau kita tidak memahami ini, maka itu artinya kita kurang memahami keselamatan. Jadi saudara, kita yakin kenapa Yesus jadi penyelamat, karena dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Ya, dan dia sebagai manusia, dia telah membayar dosa kita. Saudara, itu menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah mengasihi saudara dan saya. Siapapun saudara hari ini. Saudara, saya mau katakan kita adalah anak-anak Allah. Kita artinya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya. Bukan orang-orang yang akan dibinasakan, tapi kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena ketika kita percaya pada Yesus, kita beroleh selamat. Ya, Yesus berkata, barang siapa percaya padaku, dia akan beroleh hidup. Ya, barang siapa percaya padaku, dia akan melihat kemuliaan Allah. Aku adalah kebangkitan yang hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan bangkit. Ya, walaupun dia mati. Jadi saudara, perkataan Yesus tentang dirinya, dia anak Allah, dia Allah, itu berbicara tentang hidup kekal. Yang memberikan kita hidup kekal. Saudara, inilah yang penting kita bicarakan. Makanya saudara, yang paling dibicarakan di seluruh dunia hari ini hanyalah satu, yaitu tentang Yesus. Bukan hanya agama Kristen yang berbicara tentang Yesus. Orang-orang dunia hari ini yang tidak seiman seagama dengan kita, mereka juga berbicara tentang Yesus. Hanya Yesus dalam versi yang lain. Ya, jadi saudara, penting bagi kita kalau saudara sudah terima Yesus, percaya Yesus, itu artinya saudara dan saya sudah diselamatkan. Saudara jangan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi percaya juga Yesus juga benar-benar memberikan kita keselamatan. Oke saudara, itu aja firman Allah yang bisa saya sampaikan pada saat ini.